Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Sungguh kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh kembali bersama-sama untuk kita bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari bersama-sama kita naikkan pujian. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Kasih setianya yang tidak berkesudahan bagi setiap kita. Dan anugerah-Mu yang Kau-limpahkan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Pada malam hari ini kami boleh kembali datang untuk kami bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu, berdoa dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang tidak berkesudahan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah malam ini kami sungguh diberkati oleh kebenaran firman-Mu dan melalui doa kami boleh semakin dikuatkan. Hati kami terus tetap teguh percaya kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, Kau pimpin dan sertai ibadah kami pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sebentar lagi kita akan bersama-sama untuk menaikkan setiap doa-doa kita di hadapan Tuhan. Tuhan memang tidak selalu menjawab apa yang kita inginkan, tetapi Dia selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Mari kita tetap teguh iman percaya kepada Tuhan kita. Dan bersama-sama kita akan naikkan pujian Padang Gurun menjadi Taman Tuhan.
di saat ku berbeban berat. Di saat ku berbeban berat, ku ingat ku punya Kau Tuhan. Hanya Kau yang paling peduli keadaan yang ku alami. Di saat ku hilang harapan, ku berlari padamu Tuhan. Hanya Kau yang paling mengerti jalan keluarku yang pasti. Seperti tangan-Mu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah jangan-Mu yang sempurna. Tangan-Mu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah jangan-Mu yang sempurna. Rancangan-Mu yang sempurna, jangan-Mu yang sempurna. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita sama-sama mau berdoa menaikkan setiap doa kita kepada Tuhan dengan satu keyakinan bahwa Allah yang akan mendengar seluruh doa setiap kita. Yang pertama-tama mari kita doakan untuk siklus El Nino yang diperkirakan akan terjadi segera muncul di Indonesia. Kita mohon pertolongan Tuhan dalam kondisi cuaca yang lebih panas dan kering ini. Kiranya tidak ada dampak ekstrim di wilayah Indonesia. Kita memohon kepada Tuhan agar El Nino ini tidak menimbulkan kerugian yang besar bagi sektor pertanian di Indonesia. Kita juga mohon agar pemerintah diberikan hikmat agar mereka segera bersiap mengantisipasi rawan pangan akibat kemarau dan juga kiranya kecukupan pangan boleh terus terjaga. Mari kita sama-sama buka suara kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, pada saat ini kami bersatu hati berdoa untuk kondisi khususnya cuaca yang diperkirakan siklus El Nino akan segera ada di Indonesia. Dalam kondisi cuaca yang lebih panas, yang lebih kering, kami mohon kiranya siklus ini tidak membawa satu dampak ekstrim, tidak membawa satu dampak yang merugikan. Kami mohon perlindungan-Mu ya Tuhan bagi masyarakat bangsa ini. Kiranya boleh tetap terlindung, terhindar dari ragam penyakit. Dan juga kiranya Tuhan yang senantiasa menjaga dalam sektor pertanian di Indonesia ini agar terhindar dari dampak yang merugikan karena siklus El Nino ini. Tuhan saja yang senantiasa menjaga dan melindungi secara khusus juga terhadap pemerintahan. Tuhan yang memberikan hikmat agar mereka boleh memikirkan bagaimana mereka boleh mengantisipasi kalau terjadi rawan pangan. Tuhan juga yang senantiasa mampukan mereka sehingga pangan boleh tetap cukup dan terus terjaga bagi bangsa ini. Ya Tuhan, kami menyerahkan, ya Tuhan, kami percaya kami punya Tuhan yang senantiasa melindungi umat-Nya. Ini yang menjadi seru doa kami demi Kristus Yesus. Amin. Yang selanjutnya mari kita sama-sama bersatu hati berdoa untuk arus mudik. Kita berdoa memohon kiranya situasi arus mudik boleh tetap dalam keadaan yang kondusif sehingga tidak terjadi kemacetan yang parah atau kecelakaan. Kita mohon juga kesiapan aparat keamanan boleh mengamankan arus mudik ini. Sarana transportasi yang digunakan juga baik darat, laut, udara dapat mengakomodir, melayani penumpang dengan maksimal dan semuanya berfungsi dengan baik. Juga jemaat pun secara khusus yang berlibur dapat kembali dengan selamat.
Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami juga bersatu hati berdoa memohon secara khusus untuk situasi arus mudik. Kami mohon kepadamu ya Tuhan sehingga arus mudik ini boleh tetap kondusif. Kami mohon perlindungan-Mu sehingga terhindar dari macet-macet, terhindar dari kecelakaan yang tidak diinginkan. Kami percaya tangan Tuhan yang akan selalu menjaga. Kami juga mohon untuk setiap mereka yang bertanggung jawab, khususnya aparat keamanan. Mereka boleh melaksanakan tugas mereka dengan baik untuk boleh mengamankan arus mudik ini. Sehingga sungguh arus mudik ini boleh berjalan dengan baik. Setiap sarana yang digunakan, baik sarana transportasi darat, laut maupun udara, semuanya dapat mengakomodasi dengan cukup, dengan baik, dengan maksimal. Segenap fungsi mereka pun Tuhan jaga agar dapat berfungsi dengan baik. Secara khusus juga untuk jemaat-jemaat-Mu dalam liburan ini, kiranya mereka juga boleh pulang dalam perlindungan Tuhan saja dengan sukacita yang mereka bawa. Kami percaya Tuhan yang menjaga, mereka boleh sampai ke rumah mereka masing-masing juga dalam naungan dan perlindungan Tuhan saja. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, ini menjadi doa kami demi Kristus Yesus. Amin. Yang selanjutnya Bapak Ibu kita mau secara khusus berdoa juga untuk Jumat Agung. Mari kita bersatu hati berdoa untuk persiapan para pelayan ibadah Jumat Agung, mulai dari usher, pemusik, liturgis, untuk segenap latihan mereka yang masih mereka harus lakukan, gladi resik, persiapan hati para pelayan, Tuhan yang senantiasa menyertai mereka, menolong sehingga pelayanan itu boleh berjalan dengan baik dan memuliakan Tuhan. Kita berdoa untuk hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman, Pendeta David Purnomo, biar Tuhan yang urapi, sehingga segenap pelayanannya pun boleh kembali memberkati jemaat. Kita berdoa untuk juga ada doa tumpang tangan yang diadakan pada Jumat Agung, kiranya juga boleh menguatkan dan memberkati jemaat. Kita berdoa secara khusus juga pada sekolah minggu jam 10 Tuhan siapkan para lause yang melayani, hamba Tuhan juga yang melayani, ada Evangelis Elis dan juga Evangelis Cahya Tantama yang akan membawakan cerita firman Tuhan boleh memberkati anak-anak Tuhan. Kita juga berdoa untuk ibadah dapat berlangsung dengan aman, seluruh jemaat dan anak sekolah minggu diberkati melalui ibadah Jumat Agung. Mari sama-sama kita buka suara kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami juga berdoa secara khusus untuk ibadah Jumat Agung. Terlebih dahulu kami berdoa untuk persiapan pelayan-pelayan-Mu, untuk pemusik, untuk liturgos, singer, semuanya yang masih harus memakai waktu untuk berlatih, masih harus gladi resik. Kami mohon Tuhan yang berikan mereka sukacita ketika mereka berlatih dengan satu kesadaran bahwa mereka berlatih untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Sehingga Tuhan yang memberikan mereka juga satu semangat ketika mereka berlatih, mempersiapkan segala sesuatunya. Tuhan saja yang topang mereka dan sampai pada hari H nanti pelayanan mereka boleh sungguh-sungguh berjalan dengan baik. Kami juga memohon kepadamu untuk Pendeta David Purnomo yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu ini sehingga kebenaran yang disampaikan adalah sungguh-sungguh isi hati-Mu dan kembali boleh mengingatkan makna pengorbanan Kristus di kayu salib bagi jemaat-Mu, dan jemaat pun boleh dipimpin untuk kembali menaikkan syukur mereka kepada Tuhan. Juga doa tumpang tangan yang akan dilaksanakan nanti pada Jumat Agung. Tuhan mohon kiranya doa tumpang tangan ini ya Tuhan tidak sekedar menjadi prosesi doa biasa, tetapi lebih dalam boleh menguatkan jemaat-jemaat-Mu di tengah-tengah apa yang menjadi pergumulan, kerinduan mereka. Mereka semua boleh diberkati dalam doa tumpang tangan ini. Berdoa juga untuk komisi sekolah minggu yang juga akan berlangsung. Kami mohon Tuhan juga yang mempersiapkan mereka, lause-lause yang melayani, segenap persiapan Tuhan yang turut serta. Dan pelayanan yang mereka lakukan itu boleh memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Juga untuk Evangelis Elis dan Evangelis Cahya Tantama, dalam mereka mempersiapkan cerita firman Tuhan, Tuhan juga yang turut menyertai. Sehingga firman Tuhan itu boleh sungguh-sungguh menumbuhkan iman anak-anak-Mu. Mereka juga boleh diajarkan kembali betapa Tuhan yang sungguh luar biasa mengasihi, yang rela berkorban bagi mereka. Kami mohon pelindungan-Mu juga ya Tuhan bagi gereja kami,
di saat kami melaksanakan ibadah Jumat Agung. Kami mohon Tuhan yang jaga, Tuhan yang lindungi, sehingga dihindarkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang selanjutnya kita juga mau berdoa untuk ibadah Paskah. Kita mohon seluruh gereja ya di Indonesia dapat mempersiapkan rangkaian ibadah Paskah dengan hikmat Tuhan, membawa jemaat untuk boleh lebih dekat kepada Kristus, boleh melihat Kristus sebagai pengharapan sejati. Juga untuk persiapan para pelayan ibadah, mulai dari latihan, gladi resik, Tuhan yang sertai selalu, Tuhan yang mempersiapkan hati para pelayan agar mereka juga memperoleh berkat dari ibadah, dari pelayanan dan firman Tuhan yang disampaikan. Juga untuk hamba Tuhan yang melayani, Pendeta Martin Ghazali, Tuhan yang urapi, juga ada kesaksian pujian nanti oleh Shanesa Putri. Biar sungguh kesaksian pujian boleh juga memberkati jemaat. Kita juga mau berdoa untuk ending dari drama Paskah dan keseluruhan makna drama Paskah ini juga dapat disampaikan dengan baik, memberkati dan menguatkan jemaat. Juga untuk Paskah sekolah minggu dan remaja, Tuhan yang persiapkan para pelayan dan hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Mari kita sama-sama buka suara kita berdoa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk ibadah Paskah, perayaan Paskah. Kami mohon terlebih dahulu Tuhan yang siapkan hati kami juga ya Tuhan, sehingga kami boleh melihat Tuhan adalah Tuhan yang menang atas maut. Tuhan yang adalah sumber pengharapan kami, pengharapan yang tidak pernah gagal, pengharapan sejati. Dan kami memohon biar Tuhan yang terus memberkati untuk gereja-gerejamu yang mempersiapkan rangkaian ibadah Paskah, hikmat Tuhan yang beserta dengan mereka, dengan setiap kami. Sehingga setiap gereja boleh kembali menyatakan kebesaran Kristus, menyatakan bahwa Kristus telah menang atas maut dan memimpin segenap jemaat itu boleh semakin menaruh pengharapannya hanya kepada Kristus melalui perayaan Paskah nanti ya Tuhan. Kami juga memohon bagi gereja kami ya Tuhan secara khusus untuk persiapan para pelayan ibadah Paskah. Juga Tuhan yang turut serta dengan mereka. Mulai dari latihan, Tuhan yang turut mempersiapkan hati mereka. Apa yang mereka harus persiapkan, boleh mereka persiapkan dengan baik. Sehingga sungguh mereka juga boleh merasakan berkat Tuhan dalam pelayanan yang mereka lakukan. Dan juga mereka pun juga diberkati oleh segenap ibadah firman Tuhan yang disampaikan. Tuhan tolong mereka melalui latihan gladi resik, Tuhan yang turut serta dengan mereka. Juga untuk hamba-Mu Pendeta Martin Ghazali yang nanti akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada Paskah. Tuhan yang juga senantiasa memberkatinya, mengurapinya dengan pertolongan daripada Roh Kudus saja. Firman Tuhan boleh menyampaikan isi hati Tuhan dan juga memberkati jemaat-Mu. Juga Tuhan yang akan membawa kesaksian pujian, Shanesa Putri, Tuhan juga yang boleh mempersiapkan hatinya. Sehingga sungguh persembahan pujian ini juga menyatakan berkat kasih Kristus ketika nanti Ia memberikan kesaksian pujian. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk drama Paskah yang sampai sejauh ini telah berlangsung. Kami mohon agar segenap drama Paskah ini boleh membawa satu makna yang baik. Dalam momen ending drama Paskah ini juga jemaat pun boleh kembali dikuatkan. Ada makna yang berkesan bagi mereka. Dan mereka pun membawa satu pelajaran yang baik, suatu makna yang baik dalam hidup mereka ketika mereka menyaksikan drama Paskah ini ya Tuhan. Tuhan yang tolong dan bukakan hati mereka. Tidak lupa juga ya Tuhan untuk Paskah sekolah minggu dan remaja. Tuhan kembali yang turut serta bersama dengan mereka dalam persiapan mereka. Para pelayan, para hamba Tuhan yang menyampaikan firman. Tuhan yang mampukan dan urapi mereka. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kami juga mau berdoa untuk pelayanan akhir pekan selanjutnya ya. Untuk kebaktian umum, kebaktian remaja, dan juga kebaktian sekolah minggu. Tuhan juga yang kembali menolong untuk para pembicara KU, hamba sendiri biar Tuhan yang urapi dan mampukan. Juga untuk kebaktian remaja yang akan dilaksanakan dalam format PKK, persekutuan kelompok kecil,
Juga lause-lause sekolah minggu boleh menyampaikan firman Tuhan, cerita dengan baik. Tuhan urapi agar firman Tuhan dapat disampaikan dan membawa jemaat serta anak-anak semakin mengerti kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Juga tidak lupa kita berdoa untuk progres perizinan gereja yang sampai saat ini sudah sampai di meja Bupati, kabar terakhir ya, agar izin gereja kita boleh bisa segera diberikan. Hari kita sama-sama bersatu hati kita berdoa. Bapa dalam surga, kembali kami juga mau bersatu hati berdoa, menyerahkan untuk pelayanan akhir pekan nanti, baik kebaktian umum, kebaktian remaja dan juga kebaktian sekolah minggu. Kami mohon terus penyertaan Tuhan dalam proses latihan para pelayan-pelayan-Mu. Tuhan berikan hati yang sungguh terarah hanya kepada Kristus, hanya untuk kemuliaan Kristus. Sehingga para pelayan-Mu ini adalah pelayan-pelayan yang boleh menyembah Tuhan dengan kesungguhan hati dan memuliakan nama Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk hamba-Mu juga yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada KU. Tuhan juga yang senantiasa mengurapinya, memampukannya dengan kuasa daripada Roh Kudus. Kebenaran firman Tuhan itulah ya apa yang menjadi isi hati Tuhan dan juga boleh memberkati jemaat-Mu. Kami mohon juga untuk PKK yang akan berlangsung di remaja, segenap diskusi sharing yang berlangsung itu kiranya boleh memberkati jemaat remaja ya Tuhan. Mereka boleh berbagi pengalaman mereka dan juga saling dikuatkan di dalamnya. Tuhan yang berkarya dalam PKK remaja nanti. Begitupun juga untuk sekolah minggu yang akan berlangsung. Untuk setiap lause-lause dalam persiapan mereka, dalam pelayanan mereka Tuhan yang urapi. Sehingga cerita yang disampaikan juga boleh menumbuhkan iman anak-anak-Mu. Mereka di usia yang masih kecil Tuhan boleh mampukan mereka berakar dalam kebenaran firman Tuhan dan bertumbuh atas dasar firman-Mu saja. Kami juga bersatu hati terus berdoa ya Tuhan untuk progres perizinan gereja sampai saat ini ya Tuhan. Sudah sampai di meja Bupati. Kami mohon ya Tuhan, mungkin apa yang masih menjadi penghambat, Tuhan yang berikan jalan keluar. Sehingga ya Tuhan izin gereja kami boleh segera diberikan. Sehingga sungguh ya Tuhan kami boleh melaksanakan ibadah kami dengan lebih nyaman lagi. Dan setiap acara-acara gereja, program gereja boleh terlaksanakan dengan lebih efektif lagi ya Tuhan. Kami mohon karena kami percaya ya Tuhan, hanya kemurahan-Mu lah, hanya pertolongan-Mu lah yang mampu menolong kami secara khusus dalam progres perizinan gereja ini ya Tuhan. Tuhan lembutkan ya Tuhan hati mereka yang terlibat pemerintahan bupati semuanya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan yang mampu menolong. Bapa dalam surga, ini yang menjadi seru permohonan kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari pada saat ini Bapak Ibu kita mau sama-sama menaikkan setiap doa-doa kita kepada Tuhan. Apa yang mungkin menjadi pergumulan kita, baik itu mungkin dalam hal sektor kesehatan kita, dalam sektor finansial, dalam hal relasi kita sampaikan kepada Tuhan. Atau mungkin juga cita-cita kita, pengharapan kita, apa yang mungkin menjadi keinginan kita sampaikan kepada Tuhan dengan satu keyakinan, Allah yang menjawab setiap doa kita yang menjadi terbaik bagi hidup kita. Mari Bapak Ibu kita ambil waktu pribadi berdoa di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, inilah kami anak-anak-Mu, kami datang kepadamu. Kami sungguh yakin bahwa kami tidak dapat hidup tanpa Engkau ya Tuhan. Untuk itu kami menaikkan setiap pengharapan dan doa kami dengan satu keyakinan bahwa Tuhan yang akan turut mendengar dan menjawab doa kami seturut dengan apa yang sungguh-sungguh kami perlukan dan juga dengan waktu Tuhan yang terbaik. Inilah ya Tuhan setiap pergumulan kami, baik itu dalam sektor finansial, relasi, kesehatan. Inilah ya Tuhan untuk setiap cita-cita kami, pengharapan kami yang terdalam. Kami sampaikan seluruhnya kepadamu ya Tuhan. Dan biar terlebih dahulu bagi setiap kami ya Tuhan diberikan hati yang mau mengerti jawaban Tuhan adalah yang terbaik bagi hidup kami. Dan terlebih mau terus setia untuk berseru dan berdoa kepada Tuhan.
Bapa dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk hari ini, untuk segenap pimpinan dan penyertaan Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami demi Kristus Yesus. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama-sama kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita mendengar suara Tuhan, mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan bersama-sama kita akan naikkan pujian, mendengar suaramu. Bersujud menikmati kehadiran-Mu, ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan yang sungguh benar jalanku, firman-Mu Tuhan membentuk hidupku, ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud menikmati buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan yang sungguh benar menerangi jalanku, firman-Mu Tuhan membentuk hidupku, ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu ku bersujud menikmati kehadiran-Mu, ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu, untuk mendengar suara-Mu, untuk mendengar suara-Mu. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan, kami kembali lagi datang di hadirat-Mu untuk kami senantiasa memuji memuliakan nama-Mu, dan kami juga boleh mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Berkati waktu yang ada hari ini, kami boleh bersama-sama kembali lagi disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, dan juga kami semuanya mendengarkan. Kami diberikan hati yang teachable, kami boleh mendengarkan suara-Mu, dan kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, ini menjadi seru doa kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat malam saudara yang kasih dalam Tuhan, bersyukur hari ini kita boleh kembali lagi bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan dan juga boleh mendengarkan firman Tuhan. Saudara dimanapun kita berada, mungkin kita yang masih liburan, kita yang masih bersama-sama dengan keluarga, tapi puji Tuhan ada sarana kita boleh bersama-sama, kita boleh kembali datang di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan, kita boleh memuji muliakan nama Tuhan bersama dan kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Saudara, masih di dalam satu topik rangkaian dari personality disorder. Hari ini kita akan masuk di dalam satu bagian tema, yaitu antisocial personality disorder. Saudara, bila berbicara mengenai antisosial, saudara, sebenarnya
kita seringkali juga salah kaprah tentang antisosial. Kita mengertinya, wah antisosial itu orang yang tidak suka keramaian, orang yang menyendiri gitu. Saudara, saya juga pernah salah mengerti, wah antisosial itu berarti orang yang suka menyendiri, orang yang nggak suka bersosial begitu saudara. Jadinya, saudara, ketika saya mempelajari lebih dalam bahwa antisocial personality disorder ini bukan hanya sekedar sikap tidak mau bergaul sebenarnya saudara. Bukan hanya sikap orang yang menghindari orang begitu saudara, tetapi kita melihat lebih jauh bahwa ada satu karakter-karakter yang antisosial ini membahayakan yang lain begitu. Jadi antisocial personality disorder bukan hanya sekedar sikap tidak mau bergaul dengan orang lain atau sengaja menghindari keramaian atau persekutuan, bukan saudara. Saudara, kita seringkali salah mengartikan atau salah menggunakan kata antisosial. Betapa seringnya kita mengecap orang sebagai ansos, antisosial kamu gitu ya. Saudara, kita merasa kalau kita tidak mau jalan bareng begitu, hangout bareng begitu, tidak mau kebersamaan, tidak mau makan-makan bareng gitu, kita sudah mencapnya, wah ini orang ansos begitu saudara ya. Ya saudara, seringkali kita mencap ansos itu hanya sekedar ya kita menghindari keramaian aja, kita menghindari orang begitu saudara. Ternyata bukan saudara. But anyway saudara, pengertian antisocial disorder saya akan mengutip dari satu sumber dari National Library of Medicine, dikatakan demikian saudara. Bahwa antisocial personality disorder ini merupakan satu gangguan kepribadian antisosial adalah proses berpikir disfungsional yang sangat mengakar yang berfokus pada ketidakbertanggungjawaban sosial. Saudara, ini digarisbawahi ketidakbertanggungjawaban sosial. Nah, kemudian diikuti dengan satu perilaku-perilaku yang biasanya eksploitatif, nakal dan kemudian kriminal, kemudian tanpa penyesalan begitu saudara. Dan kemudian manifestasi umumnya dari gangguan kepribadian ini adalah ya mereka akan mengabaikan pelanggaran hak orang lain saudara. Mengabaikan pelanggaran hak orang lain yang meliputi kegagalan untuk mematuhi hukum, mematuhi norma-norma yang ada, ketidakmampuan untuk mempertahankan, salah satunya juga ketidakmampuan untuk mempertahankan pekerjaan yang konsisten, terus kemudian ya dia akan juga melakukan penipuan, manipulasi untuk keuntungan pribadi dan ketidakmampuan untuk membentuk hubungan yang stabil. Nah saudara, kita hidup sebagai makhluk sosial saudara, kalau kita melihat bahwa dan kita menyadari dan kita mengerti bahwa kita ini hidup di tengah-tengah makhluk sosial, kita sebagai makhluk sosial saudara. Nah ketika kita sebagai makhluk sosial ini, kita hidup itu memiliki satu norma, satu batasan, satu undang-undang, satu aturan. Norma-norma yang kita sepakati bersama sebagai makhluk sosial saudara. Dan norma-norma itu berupa hukum, berupa dengan peraturan-peraturan, bahkan kalau di dalam konteks kita bernegara yaitu berundang-undang. Nah semua itu kita taati bersama sebagai makhluk sosial. Itu kita perlu junjung tinggi, kita sepakati bersama sehingga kita memastikan bahwa kita sebagai makhluk sosial ini kita boleh hidup bersama-sama berdampingan satu dengan yang lain dan memastikan hak di antara kita, hak-hak kita satu dengan yang lain itu boleh terjaga dan tidak dirampas satu dengan yang lain. Nah saudara, akan tetapi bagi saudara-saudara kita yang mungkin bergumul dengan kepribadian ESPD ini, mereka cenderung melawan atau melanggar norma-norma yang sudah ada, norma-norma sosial yang berlaku saudara. Nah ini ya kecenderungan mereka dan tipikal mereka yang bergumul dengan kepribadian ESPD ini saudara. Saudara, orang yang didiagnosis dengan ESPD umumnya menunjukkan kurangnya rasa hormat terhadap orang lain, melanggar hukum, melanggar norma, ya mengabaikan konsekuensi dari tindakan-tindakan yang dilakukan, atau menolak untuk bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Nah saudara, SPD ini bisa berbahaya, bisa berisiko, ya karena bisa membahayakan fisik ya, dan membahayakan fisik dirinya sendiri maupun diri orang lain saudara. Nah ini yang menjadi satu juga pergumulan bagi mungkin saudara-saudara kita yang terus bergumul dengan antisocial personality disorder. Nah saudara, kita akan melihat akan gejala-gejala dan ciri-ciri dari saudara-saudara kita yang mungkin memiliki pergumulan dari ESPD ini saudara. Saudara, mari kita lihat apa yang menjadi ciri-ciri dan gejala dari saudara-saudara yang memiliki pergumulan. Tetapi sebelum kita melihat dari gejala-gejala dan ciri-ciri dari orang-orang yang ESPD saudara, saya
perlu ingatkan sekali lagi bagi kita sekalian. Nah, ketika kita mengetahui ciri-ciri dan gejala ini bukan berarti dan bukan bertujuan untuk juga kita menunjuk orang lain, oh ini seperti kamu, bukan saudara. Atau bahkan kita mencolek pasangan kita yang di sebelah kita, saudara mungkin, oh ini loh, ini mirip kamu. Bukan saudara, bukan seperti itu tujuannya. Atau menghakimi teman-teman kita yang mungkin bergumul di dalam perilaku SPD ini saudara. Bukan itu saudara tujuannya, tetapi kita bisa bercermin dan juga memahami, bahkan kita bisa mengintrospeksi diri kita sendiri bahkan ya. Mengintrospeksi diri kita sendiri, melihat diri kita sendiri, apakah ada kecenderungan diri kita dan memiliki pergumulan di dalam kepribadian yang seperti ini, saudara. Saudara, gejala dan ciri-ciri yang pertama adalah agresif secara fisik ya, agresif secara fisik, terus kemudian dia sering juga permusuhan atau juga senang melakukan kekerasan terhadap orang lain. Saudara, siapa yang suka bertengkar, saudara? Suka secara agresif menyerang orang lain, saudara. Sedikit-sedikit agresif, sedikit-sedikit sudah menunjukkan ototnya, saudara. Waduh, ini saudara. Ya, hati-hati saudara. Jadi ciri-ciri gejala-gejalanya adalah juga senang berkelahi, saudara. Siapa yang suka berkelahi, saudara? Ya, jangan sampai ya saudara di antara kita yang suka berkelahi dan juga agresif. Terus kemudian yang kedua adalah perilaku yang sembrono atau impulsif, saudara. Dia tidak memikirkan akan hal yang akan terjadi selanjutnya. Dia tidak memikirkan lebih panjang apa yang akan menjadi konsekuensi jika hal itu dilakukan, saudara. Berpikiran sembrono, dia tidak berpikir panjang begitu, saudara. Impulsif, sembrono, saudara. Dan kemudian yang ketiga adalah melanggar hukum atau mengabaikan aturan dan norma sosial, saudara. Saudara, siapa yang masih suka melawan arah, saudara, kalau di jalan, saudara? Melawan arah, melawan arus begitu. Terus kemudian ada dilarang parkir, wow kita menepi aja saudara di situ dengan kayak nggak punya salah gitu ya. Kalau kita setir mobil sudah ada tulisannya P di strip gitu, wow kita sudah aja enak aja. Pas teduh di pinggir di tepi pohon begitu ya, kita langgar aja saudara. Dan masih banyak saudara hal-hal yang membuat kita mungkin secara nggak sengaja melanggar hukum. Nah ini salah satu gejala dan ciri. Melanggar hukum, mengabaikan aturan norma sosial saudara yang ada yang sudah disepakati gitu. Terus kemudian yang berikutnya adalah merasa marah, merasa lebih berkuasa atau lebih baik daripada orang lain. Saudara ini sikap yang superior begitu ya. Karena orang lain itu kita anggap ya nggak ada apa-apanya. Kita yang lebih berkuasa, kita yang merasa berkuasa dan bahkan kita bisa menggunakan kekuasaan kita untuk semena-mena, untuk sesuka hati kita, memarahin orang lain dan menekan orang lain dan seterusnya. Untuk kepentingan dan juga kesenangan diri kita sendiri. Suka marah, merasa lebih berkuasa. Terus kemudian yang berikutnya adalah menggunakan kecerdasan dan juga pesona untuk memanipulasi, berbohong dan menipu orang lain. Saudara, memakai kelebihannya, memakai semua yang dia miliki untuk apa? Untuk kepentingan diri sendiri. Dan merugikan orang lain. Saudara, sikap-sikap seperti ini salah satu gejala dan ciri dari ESPD. Dan kemudian tidak bertanggung jawab atas tindakan atau perilaku. Tentu ini mengikuti ya saudara ciri-ciri karakter seperti ini daripada yang suka marah terus kemudian impulsif ya, tidak pikir panjang, makanya ini mengikuti, tidak bertanggung jawab. Dan atas tindakan yang dia lakukan begitu. Orang-orang ESPD cenderung tidak bisa bertanggung jawab. Terus kemudian yang berikutnya adalah tidak menunjukkan penyesalan. Tidak menunjukkan penyesalan, tidak mempunyai rasa bersalah atau kepedulian terhadap perilaku tersebut. Ketika dia melakukan sesuatu kesalahan yang dialaminya atau dilakukannya, dia merasa tidak bersalah. Fine-fine aja dia, saudara. Ini salah satu gejala dan ciri dari orang yang bergumul di dalam karakter dan juga kepribadian ESPD. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, dari gejala-gejala di atas, adakah yang sebenarnya kita juga bergumul saudara? Ya, saudara mungkin ya kita tidak semua, 1, 2 begitu ya dari gejala-gejala tersebut ada di dalam diri kita mungkin. Tetapi kita juga mungkin tidak bisa mengatakan, oh kamu ESPD gitu, tidak juga saudara. Mungkin ya kita, kalaupun kita masuk dalam kategori yang masih gangguan kepribadian SPD yang masih mungkin enggak sampai ke level SPD saudara. Mungkin kadarnya sangat ringan begitu saudara. Nah saudara atau mungkin kita ada 1, 2 begitu ya kita terus juga memohon bantuan kepada Tuhan, minta hikmat Tuhan supaya kita juga terus
diperbaharui di dalam kehidupan kita. Nah saudara, kita akan melihat sebenarnya kalau kita sudah tahu gejala-gejala dan ciri-ciri, kita akan melihat pada usia berapa ya SPD ini berkembang. Saudara, SPD ini gangguan kepribadian antisosial ini biasanya dimulai sejak kecil begitu, sejak usia sebelum teens gitu ya, sebelum remaja. Sebelum usia 15 tahun biasanya ini sudah menimbulkan satu gejala-gejala dan ciri-ciri SPD kalau mereka memang ada satu kelainan begitu. Nah, diagnosis awalnya adalah ya gangguan perilaku begitu saudara. Kalau dari anak-anak sudah menunjukkan satu pola perilaku yang agresif, tidak patuh begitu, terus kemudian dapat membahayakan orang lain, kita perlu juga hati-hati. Kita perlu melihat anak-anak kita juga apakah memang perilaku ini normal atau tidak. Yang sangat agresif begitu dan kemudian tidak patuh kalau kita kasih nasihat begitu, kita kasih aturan dan juga bahkan bisa melakukan hal-hal yang lain misalkan berbohong, mencuri, mengabaikan aturan atau menindas anak-anak orang lain. Saudara, kita juga perlu mengamati perilaku anak-anak kita ya yang sebelum remaja begitu Saudara. Nah, Saudara, ini yang menjadi satu juga pembelajaran bagi kita orang tua bagaimana kita bisa memantau anak-anak kita. Karena ISPD perkembangannya dimulai sejak dari anak-anak begitu Saudara. Nah Saudara, ada salah satu artikel mengenai SPD itu mengatakan demikian. Dua perilaku yang menjadi satu tanda peringatan bahwa anak itu kita bisa menjadi satu SPD atau orang-orang anak-anak remaja yang menjadi memiliki satu pergumulan perilaku SPD, yaitu yang pertama itu adalah selama masa kanak-kanak adalah dia tuh tidak merasa bersalah kalau menganiaya binatang begitu, menganiaya hewan, itu salah satunya. Dan kemudian dia juga tidak segan-segan membakar hewan, membakar binatang. Ini salah satu sumber saudara yang saya baca, bagaimana dua perilaku yang kita perlu hati-hati begitu, ketika melihat perilaku anak-anak kita yang sudah tidak punya belas kasihan terhadap binatang, menganiaya hewan, menganiaya hewan peliharaan, terus kemudian bahkan membakar gitu ya, membakar binatang. Nah saudara, ini menjadi satu warning bagi anak-anak kita gitu loh, kalau sampai terjadi hal demikian kita juga perlu mewaspadai. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika diagnosis gangguan perilaku SPD itu diketahui sejak awal, sejak dini, kemudian dilakukan satu metode pengobatan atau juga penanganan sejak dini begitu saudara, di masa kanak-kanak. Nah ini ada kemungkinan perilaku tersebut tidak berlanjut hingga dewasa saudara. Jadi ini pentingnya bagaimana kita mengawasi dari anak-anak kita dan juga memperhatikan anak-anak kita. Sebisa mungkin sejak dari dini kita bisa melihat perilaku anak-anak kita dan kita bisa menolong mereka sehingga gangguan-gangguan kepribadian seperti ini tidak berlanjut sampai dewasa saudara. Nah saudara, studi menunjukkan bahwa gejala SPD ini paling parah ya terjadi antara usia 20 hingga 40 tahun dan cenderung membaik setelah usia 40 tahun. Nah saudara, memang ini yang berlanjut seperti ini usia 20 sampai 40 tahun ini karena mungkin waktu kecilnya ada gejala-gejala tetapi orang tuanya dan lingkungannya itu tidak aware sehingga membiarkan dan tidak bisa menolong anak-anak ini sehingga akhirnya berlanjut dan menjadi gangguan kepribadian antisosial yang sesungguhnya pada usia 18, 20 dan sampai nanti 40 tahun dan kemudian baru usia 40 tahun nanti bisa mereda begitu saudara. Saudara, penyebab gangguan ISPD itu atau kepribadian antisosial ini saudara, mungkin kita bertanya-tanya, mengapa orang bisa mengalami gangguan kepribadian dari SPD ini? Apa yang menjadi penyebab dari gangguan antisosial ini saudara? Saudara, penelitian mengungkapkan dan menunjukkan bahwa hal itu mungkin melibatkan berbagai faktor, bukan hanya salah satu faktor saudara. Faktornya sangat beragam, mungkin ada yang karena genetik saudara, karena genetik atau mungkin juga faktor lingkungan. Ya, juga faktor pengalaman-pengalaman yang dialami oleh anak-anak usia dini mungkin saudara. Di dalam dia tumbuh kembang ada faktor-faktor lingkungan yang juga turut membentuk anak ini memiliki perilaku ISPD. Ya, dialami saat tumbuh dewasa, yaitu meliputi pengalaman masa kanak-kanak yang buruk. Ya misalkan kekerasan fisik mungkin yang terus menerus atau mungkin mengalami suatu kekerasan secara seksual dan juga serta mungkin lingkungan yang ditelantarkan dan seterusnya. Satu pengalaman yang tidak menyenangkan bagi dirinya sendiri yang kemudian itu berakibat
kepada satu perilaku dan pola kepada kepribadiannya menjadi ESPD bagi anak-anak kita. Saudara, oleh sebab itu kita juga ini perlu waspada bagaimana kita membangun sebuah suasana, membangun sebuah culture di dalam kehidupan rumah tangga kita terhadap anak-anak kita, sehingga jangan sampai membentuk anak-anak kita. Kita harus membentuk lingkungan yang ramah, membentuk lingkungan bagi anak-anak kita bisa bertumbuh sesuai dengan karakter Kristus. Jangan sebaliknya, saudara. Bagaimana kehidupan kekerasan di dalam rumah tangga itu perlu juga kita hindari, saudara. Ini menjadi ingat-ingatan bagi kita, warning bagi kita sekalian bagaimana kita mendidik anak dengan baik, saudara, sebagai keluarga Kristen. Nah, saudara, apapun faktor yang melatar belakangi dan menjadi penyebab dari gangguan antisosial, kita harus ingat, saudara, bahwa memang kita ini hidup di tengah-tengah dunia yang sudah rusak oleh dosa, saudara. Dan saudara, perlu kita ingat bahwa sifat dosa itu sangat destruktif, sangat merusak begitu, yang baik, hati yang baik menjadi rusak, sifat yang baik menjadi rusak, dan itulah sifat dosa, merusak segalanya. Pada akhirnya juga merusak hati dan pikiran manusia, saudara. Dan salah satunya manusia juga bergumul dalam kerusakan itu adalah kerusakan kepribadian ESPD ini, saudara. Nah, saudara, dikatakan Paulus di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-2 sampai 4, demikian, saudara. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, ini kondisi orang yang sudah jatuh ke dalam dosa, saudara. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, saudara. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, saudara, seperti ciri-cirinya tadi, saudara. Berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah, saudara. Ini memang ini sebenarnya bukan ditujukan untuk ESPD, saudara. Tapi ini kondisi di mana Rasul Paulus mengatakan orang-orang yang sudah jatuh di dalam dosa sedemikian rupa, saudara. Sedemikian rupa, sehingga ya ini menjadi salah satu juga ciri-ciri yang disampaikan oleh Paulus di dalam kepada Timotius. Manusia di akhir zaman, manusia yang penuh dengan dosa, begitu. Nah, saudara, inilah kondisi manusia yang sudah jatuh dalam dosa, kita semua bergumul. Diri kita bergumul, sikap kita dan juga hati kita, kecenderungan pribadi kita selalu menentang Allah dan menuruti kedagingan kita, saudara. Saudara, inilah kondisi manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Rusak segalanya, termasuk rusak pikiran, rusak perilaku, kebiasaan kita, saudara. Termasuk bagaimana kita juga di dalam personality disorder. Ya, saudara, ini ada penyimpangan-penyimpangan, ada kerusakan-kerusakan. Nah, saudara, oleh sebab itu bagaimana kita melihat kondisi dunia sedemikian rupa rusak oleh dosa ini, bagaimana kita mentreatment ya, dan juga merecovery, memulihkan keadaan kita, saudara. Maka kita dapat, saudara, kita melihat bagaimana kita mentreatment, bisa mengubah perilaku kita, saudara-saudara, yang berjuang mungkin hari ini dalam konteks ESPD, begitu, saudara. Ya, selain mungkin treatment dari khusus untuk obat-obatan dan juga pengobatan yang khusus dan juga konseling yang khusus yang dilakukan bagi orang-orang yang mungkin bergumul di dalam SPD, kita juga perlu mengingat firman Tuhan. Perlu mengingat firman Tuhan yang hidup, yang penuh dengan kuasa untuk memulihkan hidup kita. Saudara, seberapapun usaha manusia untuk pulih dari dirinya sendiri dengan kekuatan manusia, tentu tidak bisa, saudara, tanpa kita bersandar kepada firman Tuhan yang hidup, kepada Allah kita yang hidup. Saudara, walaupun memang Alkitab tidak secara spesifik membicarakan bagaimana kita bisa menangani ESPD, bagaimana kita bisa mengatasi ESPD, saudara, dan juga bisa mengubahkan perilaku ESPD ini, tetapi, saudara, secara prinsip-prinsip Alkitab sangat relevan, ya. Prinsip-prinsip Alkitab sangat relevan untuk memperbaiki dan mengubahkan perilaku dan kepribadian kita yang keliru dan yang menyimpang, kembali lagi dipulihkan kepada Tuhan. Saudara, di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saudara, apa artinya? Kenapa orang SPD harus mengenal Allah?
Ya saudara, ini intinya bagaimana kita kasih itu tumbuh ketika kita mengenal akan Allah. Nah saudara, kasih adalah bukti seorang mengenal Tuhan. Jika hidup kita dipenuhi dengan kebencian, manipulasi, ketidakpedulian, terus kemudian seperti yang saya katakan di dalam ciri-ciri orang ESPD tadi, jangan-jangan kita memang belum mengenal Tuhan begitu. Dan tanda bahwa hati kita dipulihkan adalah kita memiliki kasih itu, gitu, memiliki kasih itu. Nah saudara, jika kita mengaku bahwa kita sudah mengenal Tuhan, maka seharusnya hati kita terus dipenuhi kasih. Terus dipenuhi kasih, perilaku kita dipenuhi kasih seorang kepada yang lain. Belajar melihat orang lain sebagai ciptaan Tuhan yang kita hargai dan kita hormati bagi sesama. Dan kita kasihi saudara. Saudara, oleh sebab itu, bagaimana pengenalan kita akan Tuhan, itu menunjukkan bagaimana perilaku kita saudara. Saudara, kalau kita ingin memiliki hati yang kasih kepada sesama kita, maka kita perlu mengenal Tuhan lebih dalam. Dan kemudian yang berikutnya saudara, Galatia 5 ayat 22 sampai ayat 23 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah saudara, Roh Kudus menghasilkan buah dalam hidup orang percaya. Buah-buah roh di dalam kehidupan orang percaya. Yaitu kesabaran, kasih, kebaikan, penguasaan diri dan seterusnya. Saudara, ini adalah kebaikan dari sikap atau kebalikan dari sikap antisosial saudara. Saudara, apa yang dikatakan di dalam Galatia ini adalah satu kebalikan apa yang menjadi ciri-ciri dari SPD tadi saudara. Buah roh ini saudara. Nah sebagai orang-orang yang sudah lahir baru, apakah hidup kita sudah dipenuhi Roh Kudus atau belum saudara? Itu akan nampak dari bagaimana kita memiliki kasih, kebaikan, mengendalikan diri kita saudara. Melatih empati kita satu dengan yang lain, melayani orang lain gitu saudara. Nah buah roh itu yang paling diutamakan, bagaimana kita bisa berubah gitu ya. Roh Kudus yang memimpin hidup kita dan kemudian menghasilkan buah-buah roh. Nah saudara, buah roh apa yang paling perlu Tuhan kembangkan di dalam hidup kita saudara? Buah roh apa yang masih kita terus bergumul untuk kita terus juga minta Tuhan untuk terus dikembangkan dan juga dihasilkan di dalam kehidupan kita. Mungkin dari kita masing-masing ada pergumulan sendiri-sendiri buah roh. Roh Allah apa yang belum ada di dalam hidup kita. Nah saudara, ini menjadi satu antitesis daripada orang-orang ESPD. Sehingga kita boleh terus melatih diri kita untuk sesuai dengan firman Tuhan melalui buah-buah roh yang kita yang diproduce di dalam hidup kita melalui Roh Kudus saudara. Nah saudara, tidak ada kata terlambat dan tidak ada kata tidak bisa berubah saudara di dalam setiap kehidupan kita orang-orang percaya. Di dalam setiap karakter kita, di dalam setiap kepribadian kita bilang wah orang itu sudah gak bisa berubah. Tidak saudara, tidak demikian. Tidak ada kata terlambat dan tidak ada kata tidak bisa diubah. Asal kita mau rendah hati, mau dibentuk dan mau bergantung sepenuhnya kepada Allah, maka Tuhan akan mengubahkan hidup kita. Akan mengubahkan hati kita saudara. Tidak ada kata sulit di dalam Tuhan. Asal kita mau rendah hati dan mau datang kepada Tuhan saudara. Saudara, Yeskiel 36 ayat 26 mengatakan demikian saudara. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saudara, Alkitab menekankan bahwa masalahnya utamanya bukan sekedar perilaku. Tetapi kondisi hati yang begitu mengeras. Kondisi hati yang membatu, yang mengeras saudara. Masalah utamanya bukan perilaku sekali lagi saudara. Perilaku itu hanyalah manifestasi dari hati kita yang keras. Maka seringkali orang berusaha sedemikian rupa untuk mengubah perilaku saudara. Saudara, seberapapun sering kita untuk mengubah perilaku kita saudara. Seberapa besar usaha yang ada di dalam diri kita untuk mengubah perilaku kita. Itu hanya akan membuat kita, saudara, kadang merasa lelah sendiri. Karena kenyataannya kita tidak mampu untuk mengubahkan perilaku dengan kekuatan kita sendiri. Seringkali orang tidak berubah karena mereka itu hanya mencoba mengubah perilakunya saja. Tetapi tidak membiarkan Tuhan mengubah hati kita, saudara. Sekali lagi. Seringkali kita tidak berhasil mengubah perilaku karena yang kita ubah adalah perilaku. Dengan usaha kita sendiri, dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi tidak membiarkan Tuhan menyentuh hati kita, mengubah hati kita.
menghangatkan kembali hati kita. Sehingga seringkali kita gagal, kita mengubah perilaku kita. Intinya bagaimana kita membiarkan Tuhan mengubah hati kita. Saudara, artinya bahwa transformasi tidak dimulai dari kekuatan manusia, saudara. Tuhan sendiri yang memulai proses pemulihan dengan berdasarkan bagaimana kerendahan hati kita mau dibentuk dan mau dirubah oleh Tuhan. Seorang yang memiliki kecenderungan antisosial, saudara, yang memiliki perilaku antisosial sering kesulitan berubah. Karena apa? Karena memang empatinya tidak terbentuk dengan baik, saudara. Hatinya terbiasa untuk keras, saudara. Hatinya terbiasa melindungi diri sendiri. Relasinya dipandang sebagai alat. Tidak punya kehangatan untuk kasih, saudara. Jikalau kita mengandalkan diri kita sendiri, maka akan kesulitan dan kita akan bisa dibuat menjadi kelelahan. Tetapi Tuhan mampu melakukan penciptaan ulang hati, mengubah hati kita. Inilah konsep transformasi rohani ya saudara. Bukan hanya perbaikan perilaku kita, tetapi dimulai dari hati kita yang kita sediakan untuk dibentuk, diubahkan oleh Tuhan. Sehingga saudara di ayat selanjutnya dikatakan bahwa Allah akan memberikan roh yang baru di dalam batinmu, saudara. Aku akan memberikan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Dikatakan di dalam bagian yang pertama, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, saudara. Saudara, artinya Tuhan tidak hanya mengubah hati kita, tetapi juga arah hidup kita yang dipimpin oleh roh. Nah, hidup yang dipimpin oleh roh itu seperti apa ya? Tadi saudara, di dalam Galatia tadi saudara, di dalam Galatia tadi, inilah orang yang dipimpin oleh roh. Orang yang dipimpin oleh roh itu akan menghasilkan buah-buah roh. Asal saudara, asal kita merelakan dan merendahkan hati kita untuk dibentuk dan diperbaharui hati kita melalui Allah. Sehingga perilaku itu akan mengikuti. Perilaku itu akan dengan sendirinya kita ubah pelan-pelan bersama dengan Roh Kudus yang terus memampukan kita untuk berubah, saudara. Saudara, inilah yang menjadi treatment kita, ya. Bagaimana kita boleh mengandalkan Allah di dalam setiap perubahan hidup perilaku kita yang menyimpang, yang sudah berdosa ini. Khususnya bagi kita, bagi saudara-saudara kita yang mungkin bergumul dengan perilaku ESPD ini, saudara. Saudara, biarlah ini menjadi satu perenungan bagi kita, menjadi berkat bagi kita. Kita senantiasa mau diubahkan oleh Tuhan dari sikap perilaku kita yang menyeleweng, kepribadian kita yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kita senantiasa memberi diri untuk terus mau rela diubah oleh Tuhan, berikan hati yang baru oleh Tuhan. Dan kiranya kita juga terus menjadi berkat dimanapun kita berada. Kita sebagai orang-orang Kristen, kita menjadi teladan, kita menjadi orang-orang yang juga menunjukkan kasih Tuhan di tengah-tengah dunia yang sudah rusak oleh dosa ini. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, kami hari ini bersyukur di hadapan-Mu. Engkau mengingatkan kami bahwa kami hidup di tengah-tengah dunia yang sudah rusak oleh dosa, sehingga itu mempengaruhi, dosa itu merembes di dalam setiap aspek kehidupan kami, di dalam perilaku kami, di dalam kepribadian kami. Kami mohon ampun kepada Tuhan apabila kami memiliki satu pergumulan, satu kepribadian, satu perilaku yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami seringkali hati kami egois, tidak peduli satu dengan yang lain, tidak peduli kepada orang lain, ampuni kami. Seringkali kami tidak bertanggung jawab, ampuni kami. Seringkali kami memiliki sikap yang agresif, ampuni kami, saudara. Berikan kami hati yang baru, saudara. Saudara kami yang juga memiliki pergumulan ESPD, ya Tuhan, Engkau berikan hati yang baru. Kepada kami juga berikan hati yang baru. Hati yang penuh kasih seperti hati-Mu, Tuhan. Sehingga kami semuanya, Engkau tolong dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga hidup kami memancarkan kasih kepada satu dengan yang lain, kepada sesama kami. Tuhan tolong kami semuanya, demi nama Kristus Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur kalau persekutuan doa kita telah selesai.
Kita kiranya boleh terus setia datang dalam persekutuan doa dan kembali mengingatkan untuk minggu depan kebaktian doa kembali diadakan secara onsite. Kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema kasih yang memilih yang akan dibawakan oleh Pendeta Henry Salak Parang. Baik, mari kita sama-sama akhiri persekutuan doa kita pujikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Bapak Ibu dipersilakan untuk mengambil waktu teduh sejenak. Tuhan Yesus memberkati.